Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untar Murniati, mahasiswa Universitas Siber Asia pada program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi terkait ujian akhir semester saya pada mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana pentingnya manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Di era persaingan ketat industri 4.0, pendekatan ini krusial untuk adaptasi terhadap disrupsi teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data. Industri 4.0 menuntut integrasi teknologi digital seperti AI, blockchain, dan predictive maintenance, di mana manajemen strategik berperan menilai kematangan digital serta mengatasi kesenjangan keterampilan. Strategi ini mendukung agility, sensing peluang pasar, seizing via inovasi, dan reconfiguring operasional perusahaan lebih tangkas dan volatilitas. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait pendekatan dalam pembuatan bisnis strategi atau strategi bisnis. Proses dimulai dengan menetapkan tujuan bisnis, analisis lingkungan, identifikasi kekuatan internal, rumusan alternatif strategi, hingga pemilihan dan implementasi. Model AVI, Analysis, Formulation, Implementation, menyederhanakan ini menjadi 3 fase utama untuk eksekusi efektif. Evaluasi berkelanjutan menggunakan KPI yang memastikan penyesuaian secara dinamis. Nah, ada pendekatan pertama yakni pendekatan preskriptif, di mana pendekatan ini berbasis rencana formal, scanning lingkungan, analisis kekuatan serta kelemahan, formulasi alternatif, pemilihan strategi, implementasi, dan kontrol. Kemudian pendekatan kedua ada pendekatan emergent, berguna di industri 4.0 untuk inovasi cepat seperti adopsi AI di manufaktur Indonesia. Kemudian yang ketiga, pendekatan berbasis sumber daya atau RBV, fokus pada sumber daya internal unik atau VREO, valuable, rare, immutable, dan organize untuk membangun keunggulan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada pendekatan Porter dan Ansoff. Model Porter menawarkan diferensiasi atau nilai unik, kepemimpinan biaya atau fokus niche pasar. Ansoff untuk pertumbuhan, penetrasi pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar baru, dan diversifikasi.
Baik, saya akan menjelaskan terkait praktik serta tantangan implementasi strategi ini di Direktorat Jenderal Pajak. Kendala utama adalah integrasi data antar direktorat dan adaptasi terhadap perubahan regulasi pajak yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara perumusan dan eksekusi strategi. Selain itu, beban sumber daya manusia atau SDM tinggi dalam pengawasan manual beresiko menurunkan efisiensi di tengah target penerimaan yang ambisius di 2025 dan 2026. Nah, adapun rekomendasi perbaikan yakni perkuat CRM dengan peta kepatuhan berbasis AI untuk pemantauan proaktif serta evaluasi kuartal Renstra untuk penyesuaian cepat terhadap dinamika ekonomi. Kemudian integrasi sistem Cortex dengan pengawasan multidor juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai tambah pengendalian. Kebetulan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun lalu sudah mengimplementasikan Cortex, di mana ini merupakan aplikasi perpajakan yang membuat sistem perpajakan itu lebih efektif dan efisien dan memberikan layanan digital yang lebih baik tentunya kepada wajib pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alternatif strategi untuk beberapa situasi yang dihadapi oleh perusahaan atau mungkin instansi seperti instansi tempat saya bekerja untuk menghadapi tingkat persaingan yang kompetitif. Saya akan menjelaskan sesuai dengan tabel yang telah saya buat, di mana alternatif strategi untuk situasi yang pertama shortfall penerimaan pajak. Strategi cost leadership yang bisa digunakan pertama optimalisasi SP2DK dan yang kedua penagihan macet. Strategi diferensiasinya sistem otomatis pengawasan, kemudian strategi fokusnya prioritas sektor potensial seperti manufaktur. Kemudian situasi kedua yakni kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Strategi cost leadership-nya melalui ekstensifikasi basis pajak. Kemudian strategi diferensiasinya cooperative compliance. Kemudian strategi fokusnya wajib pajak beresiko tinggi via CRM. Nah, situasi terakhir atau ketiga yakni daya saing global. Strateginya yang bisa digunakan integrasi data antar instansi, kemudian strategi diferensiasinya melalui pajak digital dan Cortex yang telah diaplikasikan mulai tahun lalu 2025 dan akan berlanjut tahun ini dan seterusnya. Kemudian strategi fokusnya yakni insentif UMKM dan digital. Tentunya Direktorat Jenderal Pajak juga menaruh perhatian untuk sektor UMKM, di mana pajak final untuk UMKM 0,5% di atas 500 juta itu tetap akan diperpanjang. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait alternatif strategi untuk beberapa situasi guna menghadapi tingkat persaingan yang kompetitif. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.